Kemudian Rasul menjelaskan, sombong itu hakikatnya, sejatinya kata Rasul, al-kibru batrul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtunas, dan memandang rendah orang. Jadi yang pertama ada kaitannya dengan Allah, karena Allah itu al-haq. Yang kedua ada kaitannya dengan yang datang dari Allah. Makanya sebelum sholat tahajud kan kita berdoa, Allahumma lakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa qauluka haqqun wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun was sa'atu haqqun. Nah, kebenaran ini semua ditolak itu, didustakan. Tidak diyakini, tidak diimani, diragukan, diingkari. Itu orang sombong. Jadi mendustakan Allah, mendustakan janji Allah, mendustakan firman Allah, mendustakan bertemu dengan Allah. Orang yang mendustakan bertemu dengan Allah, cirinya dia tidak beramal soleh. Yang kedua beribadah, tapi ibadahnya itu dicampuri dengan kesyirikan. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau kita mengimani bahwa kita akan bertemu dengan Allah dan kita membenarkannya, maka kita harus beramal saleh. Amal mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Amal mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian tidak menyekutukan Allah dengan apapun dalam beribadah kepadanya. Tapi ini enggak, ditolak itu, ditolak. Tidak beramal soleh, bahkan kemudian melakukan kesyirikan dalam beribadah, bahkan tidak beribadah sama sekali kepada Allah. Ini bentuk kesombongan, al-kibru namanya. Kemudian wa ghamtunas, jadi suka memandang rendah orang lain, suka menghina, mencela, memfitnah, menggibah dan lain sebagainya. Ini bentuk-bentuk kesombongan. Hadisnya riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian makna sombong dalam Al-Quran. Apa sih makna sombong dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran sombong dimaknai sebagai tidak beribadah kepada Allah. Jadi orang yang tidak ibadah kepada Allah itu sombong. Kemudian tidak menyekutukan Allah. Artinya orang yang sombong itu tidak beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Namanya mukhtar. Jadi orang yang tidak ibadah kepada Allah, kemudian ibadah kepada Allah tapi dicampuri dengan kesyirikan, tidak mentauhidkannya. Itu namanya mukhtar. Mana dalilnya? Wa'budullah. Kalian harus ibadah kepada Allah. Bahkan tadi dalam bacaan Al-Quran oleh Imam Rawatib, ketika menukil surat Yasin, kita tidak boleh menyembah syaitan. Kita harus menyembah Allah, karena menyembah Allah itu siratul mustaqim, jalan yang lurus. Jadi percuma kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tapi tidak ibadah kepada Allah. Atau ibadah kepada Allah tapi kemudian melakukan kesyirikan, mensekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Baru kemudian wala tusyriku bihi syai'an. Jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Dengan manusia atau dengan benda-benda keramat atau dengan makam-makam keramat. Orang yang seperti itu tidak akan ketemu dengan Allah. Karena ibadah itu harus ada roja. Roja itu harapan. Ibadah tanpa harapan tidak sah itu. Karena termasuk rukun ibadah roja itu. Apa harapan ibadah itu? Ingin bertemu dengan Allah, ingin melihat Allah, ingin dilihat Allah, ingin berbicara dengan Allah, ingin diajak bicara oleh Allah, ingin diampuni dosa dan kesalahan oleh Allah, ingin diakui sebagai hambanya, dan ingin dimasukkan ke dalam surganya. Itu harapan. Wabil walidaini ihsana. Dalam waktu yang sama orang yang sombong itu tidak berbuat baik kepada sesama.
ya. Malah jahat dan merusak, namanya fakhur. Fakhur itu, ya. Kalau tidak ibadah kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah, itu namanya mukhtar. Tapi kalau tidak berbuat baik kepada sesama manusia, bahkan jahat dan melakukan kerusakan, itu namanya fakhur. Ya, seperti yang dilakukan oleh Zionis Israel, ya, terhadap, ya, Palestina yang tinggal di Gaza. Setiap hari dibombardir, ya, dibunuh dan lain sebagainya. Ya. Padahal Islam itu kan agama damai. Ya. Ketika Rasulullah membawa 10.000 pasukan untuk menaklukkan Mekah, ya, itu mereka pada ketakutan, takut dibantai, takut dibunuh, takut disiksa itu, takut dianiaya. Tapi apa kata Rasul SAW? Siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Siapa yang masuk rumah Abu Sofyan aman. Siapa yang masuk rumahnya sendiri aman. Itu Islam itu. Ya, Islam. Ya. Berbeda dengan yang dilakukan oleh Zionis Israel. Mereka melakukan kejahatan, melakukan pengrusakan. Ya, bukan hanya tentara Palestina saja, mujahidin Palestina saja, ya, tapi juga para wanita, orang tua, anak-anak, balita dan sebagainya. Bahkan kemudian yang di rumah sakit pun, yang di sekolah pun dibombardir itu. Tiap hari itu, tiap hari. Ya. Ya. Makanya pesan Allah, wabil walidaini ihsana. Hendaklah berbuat baik kepada orang tua. Ya. Kemudian, ya, kepada kerabat. Kemudian kepada anak yatim. Kemudian orang miskin dan selanjutnya. Peran dalam Islam itu tidak boleh merusak fasilitas umum. Misalnya mendemang pohon nggak boleh. Kalau sekarang kan tadi, itu keran air dirusak, ya. Fasilitas air minum juga dirusak, ya. Ya, termasuk juga fasilitas kesehatan. Jadi sejatinya kewajiban kita itu ada dua. Yang pertama vertikal, ya, hablum minallah. Apa? Ibadah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ya. Yang kedua apa? Horizontal, hablum minannas, wabil walidaini ihsana, wabidil kurba wal yatama wal masakin dan selanjutnya. Ya. Nah kemudian innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Karena Allah tidak suka itu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong, orang yang takabur dan membanggakan diri atau ujub. Ya. Jadi ada riya, ada ujub. Ya. Kalau riya dilihat orang, didengar orang, dipuji orang. Tapi kalau ujub ketika sendirian, tidak ada yang melihat, ya, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang memuji, tapi dia bangga dengan dirinya sendiri. Itu salah satu yang menyebabkan manusia celaka. Ya. Ijabul mar'i, ya. Sifat ujub yang ada pada hati manusia. Surat An-Nisa 36.